Setiap pagi, langkah kaki mahasiswa ini penuh semangat menuju ke kampusnya. Tapi, ada satu hal yang selalu menghantui: uang saku pas-pasan, tugas numpuk, dan harga jajan yang makin naik tiap minggunya. Gimana ya solusinya? Setiap hari, aktivitas belanja sudah menjadi hal yang biasa bagi mahasiswa. Mulai dari belanja kebutuhan pokok, hingga sekadar membeli minuman pelepas dahaga. Tapi, tahukah kamu, saat kita membeli minuman kemasan seperti ini, kita tidak hanya membayar harga barangnya saja loh, tapi kita juga membayar PPN atau pajak pertambahan nilai. Loh, ternyata kita juga harus bayar PPN. Sebenarnya apa sih PPN itu? Yuk simak videonya. Jadi, PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan pada konsumen akhir saat membeli barang atau menggunakan jasa di Indonesia. Nah, yang memungut dan menyetorkannya ke negara adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Mereka wajib membuat faktur pajak dan melaporkan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diperbarui terakhir melalui UU HPP tahun 2021. Nah, saat ini tarif PPN adalah 11% dan akan naik menjadi 12% mulai Januari 2025 untuk barang mewah. Pemerintah juga mengatur pengenaan PPN melalui PMK nomor 131 tahun 2024 dan PMK nomor 11 tahun 2025 untuk penggunaan dasar nilai lain dan tarif sektor tertentu. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2025. Tarif umum PPN yang berlaku di Indonesia masih sebesar 11%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah sudah punya kewenangan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski begitu, tarif 12% belum diterapkan untuk semua barang dan jasa. Tarif yang lebih tinggi ini hanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang tergolong mewah atau bernilai tinggi seperti emas, perhiasan, jasa asuransi tertentu, transaksi aset digital seperti kripto, dan jasa pengiriman tertentu. Dalam transaksi ini, kita bisa menemukan dua jenis harga yang belum termasuk PPN dan yang sudah termasuk PPN. Untuk contoh pertama, kursi kantor seharga Rp2.000.000 dan belum termasuk pajak. Maka PPN-nya adalah 11% dari 2 juta, yaitu Rp220.000. Nah, untuk total yang dibayar konsumen menjadi Rp2.220.000. Untuk contoh kedua, kursi kantor yang harganya sudah termasuk PPN sebesar Rp2 juta. Cara menghitung PPN-nya adalah dengan rumus 11 dibagi 111 dikalikan dengan harga. Hasilnya, PPN-nya sekitar Rp198.000 dan harga kursinya tanpa pajak adalah sekitar Rp1.801.000. Nah, ini tuh penting kita tahu supaya kita bisa melihat harga yang sudah termasuk pajak atau yang belum termasuk pajak. Mekanisme PPN itu sebenarnya sederhana loh. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut PPN dari pembeli setiap kali menjual barang atau jasa kena pajak. PPN yang dipungut ini disebut PPN keluaran. Tapi di sisi lain, saat PKP membeli barang atau jasa dari pihak lain untuk keperluan usahanya, dia juga bayar PPN. Nah, PPN ini disebut PPN masukan. Di akhir bulan, PKP akan menghitung selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kalau PPN keluaran lebih besar, maka sisanya harus disetorkan ke negara. Tapi, kalau PPN masukan lebih besar, bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya. Contohnya, kalau PPN yang dipungut dari pelanggan adalah Rp1.500.000 dan PPN yang dibayar saat beli bahan baku adalah Rp1 juta, maka selisih Rp500.000 inilah yang harus disetorkan ke negara. PPN bermanfaat sebagai sumber penerimaan negara terbesar,
yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. PPN juga mendorong usaha untuk tertib pajak karena harus mencatat dan melaporkan setiap transaksi. Selain itu, PPN bersifat adil karena besar pajaknya tergantung konsumsi. Dan yang terpenting, PPN itu transparan dan mudah dilacak karena dikenakan di setiap tahap distribusi barang atau jasa. Contoh pertama, barang-barang yang ada di Alfamart ini terkena pajak karena merupakan barang kena pajak oleh rekanan atau pengusaha kena pajak. Contohnya, jika kamu membeli kopi tuku lalu melihat struk belanja, kamu akan melihat tulisan PB1. Tapi PB1 ini bukanlah PPN karena ini termasuk pajak daerah. Kita ambil contoh lain. Nah, di dalam struk ini tertulis PPN, yaitu pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lanjut, kalau pedagang ini punya omset hingga 4,8 miliar ke atas, wajib memungut PPN loh. Selanjutnya, aku mau nanya nih, kira-kira sewa powerbank ini terkena PPN tidak ya? Yap, betul, karena sewa powerbank ini termasuk jasa penyewaan, yaitu jasa kena pajak yang akan dipungut PPN 11%. Fasilitas kampus yang lengkap, ruang kelas yang nyaman, hingga beasiswa, semua itu bisa terwujud salah satunya dari PPN yang dibayar masyarakat saat berbelanja. Penerimaan PPN disalurkan negara untuk sektor pendidikan agar mahasiswa bisa belajar dengan layak. Setelah penjelasan materi sebelumnya, aku punya tebak-tebakan nih buat kamu. Coba tebak, dari 3 barang ini ada telur ayam, beras, dan vitamin C, mana yang kena PPN dan mana yang enggak? Betul, telur ayam dan beras yang biasa bebas dari pajak, tapi vitamin C akan dikenai PPN. Tapi ingat ya, kalau kamu beli beras organik impor atau telur rebus kemasan di kulkas, itu bisa saja kena PPN. Soalnya cuma barang kebutuhan pokok yang ditetapkan pemerintah yang bebas pajak. Kalau udah dikemas, diolah, atau jenisnya khusus, PPN tetap nempel.